Selamat siang, Pak. Bisa saya mengganggu waktunya sebentar? Oh, selamat siang. Iya, tentu saja boleh. Perkenalkan, saya Jessica Ginting. Boleh tahu nama Bapak? Hai Jessica, perkenalkan nama saya Dimas. Senang berkenalan dengan Anda. Bolehkah saya menunjukkan satu gambar yang mengubahkan hidup saya kepada Bapak? Ya, silahkan. Semua orang ingin masuk ke surga, benar? Benar. Tapi, kalau ada dosa, tidak bisa masuk ke surga, benar? Iya, benar. Di dalam agama Bapak Dimas, apakah ada cara pengampunan dosa, Pak? Ya, dengan berbuat amal baik sebanyak-banyaknya. Apakah dosa Bapak sudah diampuni? Kalau itu saya tidak tahu. Kira-kira kapan dosa Bapak diampuni? Saya tidak tahu. Pada hari kiamat nanti, apakah dosa Bapak sudah diampuni? Insya Allah. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Saya percaya akan hal yang berbeda. Saya yakin 100% bahwa dosa saya sudah diampuni. Bukan karena saya orang baik, tetapi karena Allah telah menyediakan satu-satunya jalan pengampunan untuk dosa saya. Saya percaya akan jalan itu, maka dosa saya diampuni. Sekarang saya ingin berbicara tentang jalan itu kepada Bapak. Apakah boleh? Silahkan. Jalan itu adalah Isa Kalimatullah. Sejak semula, Isa Kalimatullah bersama-sama dengan Allah di surga. Isa lahir dari seorang perawan. Ia hidup suci dan tidak pernah berbuat dosa. Ia tidak pernah membunuh dan ia selalu berbuat baik kepada semua orang. Isa penuh kuasa. Ia mengusir roh jahat, bahkan ia menyembuhkan orang sakit, termasuk orang sakit kusta dan buta. Ia juga mampu membangkitkan orang yang mati. Dan yang lebih menarik, pada waktu mudanya, Isa sering berkata, "Aku harus mati dan hidup kembali." Ini sangat aneh. Bila ia sudah tua dan berkata demikian, itu wajar. Tapi ketika ia muda, ia selalu berkata ia harus mati. Kira-kira mengapa Isa berkata demikian? Jawabannya ada di Taurat. Apakah Bapak tahu Taurat? Iya, saya tahu. Menurut Taurat, Allah menciptakan dunia dan manusia, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Allah menempatkan mereka di suatu taman seperti Firdaus bernama Eden. Allah berfirman, Kalian sekalian boleh memakan semua buah di taman ini, tapi jangan makan buah kuldi. Bila kalian memakan buah kuldi, maka kalian akan mati. pada suatu hari, datanglah iblis menggodai Adam dan Hawa untuk memakan buah kuldi. Mereka memakan buah tersebut sehingga mereka melanggar hukum Allah dan mereka berdosa. Karena berdosa, mereka malu dan mengambil dedaunan untuk menutupi aurat mereka. Mereka juga takut sehingga mereka bersembunyi dari Allah. Tetapi itu lucu, manusia bersembunyi dari Allah. Apakah itu bisa? Tentu tidak. Allah Maha Tahu dan Allah tahu mereka berada di mana. Setelah mereka memakan buah kuldi, maka Allah datang. Allah menghukum mereka sesuai dengan firman-Nya. Allah berfirman kepada Siti Hawa, Dengan susah payah engkau akan melahirkan anakmu. lalu Allah berfirman kepada Nabi Adam, Dengan kerja keras engkau akan memenuhi kebutuhan keluargamu. karena itulah sampai sekarang kaum wanita bersusah payah untuk melahirkan dan kaum pria bekerja keras untuk mencari nafkah. Kemudian mereka diusir dari taman itu. Setelah mereka diusir, maka mereka tidak bisa kembali lagi dan mereka pasti mati karena mereka telah memakan buah kuldi, karena mereka telah melanggar hukum Allah. Pak, ada berapa kali Adam dan Hawa berbuat dosa sebelum mereka dihukum oleh Allah? 1 kali? Ya benar, 1 kali. Sebelumnya, mereka selalu taat kepada Allah. Tetapi, mereka dihukum karena memakan buah kuldi itu. Sebenarnya, itu adalah dosa yang kecil. Ini artinya apa? Walaupun manusia lebih banyak berbuat baik daripada dosanya, manusia tetap tidak bisa diampuni dan tidak bisa masuk ke surga. Ada banyak orang yang berpikir, bila saya berbuat baik lebih banyak daripada dosa saya, maka dosa saya diampuni dan saya masuk ke surga. Pemikiran itu salah. Kenapa? Karena Nabi Adam dan Siti Hawa hanya berdosa 1 kali saja dan mereka dihukum.
Bapak, sampai sekarang berapa kali berbuat dosa? Entahlah, yang pasti lebih dari 1. Saya juga sama. Intinya, melalui amal perbuatan baik, manusia tidak dapat diampuni dan tidak dapat masuk ke surga. Tetapi, Allah tetap mengasihi mereka dan Allah berjanji kepada mereka. Apakah janji itu? Allah akan mengirim seorang penyelamat. Itu adalah janji Allah. Dan para nabi telah bernubuat tentang penyelamat itu sampai penyelamat dari Allah itu datang. Setelah janji itu, Allah melakukan suatu hal yang sangat menarik. Allah menggantikan pakaian Adam dan Hawa dengan kulit binatang. Sebelumnya, mereka memakai dedaunan dan Allah menggantinya dengan kulit binatang. Saat menggantikan pakaian mereka, binatangnya harus disembelih dan darahnya tertumpah keluar. Binatang itu adalah korban pertama yang dipersiapkan Allah sendiri untuk menebus dosa manusia. Itu adalah cara yang ditetapkan Allah untuk menebus dosa manusia. Jadi, nenek moyang kita mempersembahkan korban persembahan untuk Allah untuk menebus dosa mereka. Misalnya Nabi Adam dan Siti Hawa, Musa, Nuh, dan lainnya. Di dalam Taurat mengatakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Kemudian Isa datang, seperti yang dijelaskan sebelumnya, ia terlahir dari seorang perawan dan Isa hidup suci. Pada suatu hari, seorang nabi bernama Yahya melihat Isa dan berkata, Lihatlah anak domba Allah yang akan menghapus dosa manusia. itu aneh sekali. Yahya menyamakan Isa dengan anak domba, seorang manusia disamakan dengan domba. Itu artinya Isa adalah korban terakhir yang disiapkan Allah untuk menebus dosa manusia. Itulah mengapa Isa mengatakan, "Aku harus mati." Akhirnya tergenapilah firman yang dikatakan Isa bahwa aku harus mati. Lalu Isa menyerahkan dirinya kepada orang-orang jahat. Mereka membunuh Isa dan darah keluar. Sebelum Isa mati, ia mengatakan, "Sudah selesai." Artinya sudah lunas, sudah melunaskan dosa manusia. Setelah 3 hari, Isa hidup kembali dan menampakkan dirinya kepada pengikut-pengikutnya selama 40 hari. Setelah itu, Isa naik ke surga. Kemudian pada hari kiamat, Isa akan datang untuk menghakimi semua orang. Isa adalah penyelamat sesuai dengan janji Allah. Isa berkata, bila kita percaya bahwa Isa adalah satu-satunya jalan ke Allah dan penyelamat dan korban terakhir dari Allah, maka dosa kita akan diampuni dan kita masuk surga. Itulah sebabnya saya mengatakan, saya yakin 100% bahwa dosa saya sudah diampuni seperti yang saya katakan tadi. Apakah Pak Dimas mengerti cerita saya? Iya Jessica, saya mengerti. Apakah Bapak mau percaya dan menerima Isa sebagai satu-satunya jalan kepada Allah, sebagai penyelamat dan sebagai korban terakhir yang disiapkan Allah? Ya, tentu saja saya mau. Yeay, kalau begitu tolong ikuti doa saya ya Pak. Baiklah. Saya adalah orang berdosa di hadapan Allah, tetapi saya percaya bahwa dosa saya telah diampuni karena Isa telah mati dan hidup kembali untuk menebus dosa saya. Saya adalah orang berdosa di hadapan Allah, tetapi saya percaya dosa saya sudah diampuni karena Isa telah mati dan hidup kembali untuk menebus dosa saya. Sekarang saya percaya Isa adalah satu-satunya jalan kepada Allah, penyelamat serta korban terakhir dari Allah. Sekarang saya percaya dan menerima Isa sebagai satu-satunya jalan kepada Allah, penyelamat dan korban terakhir dari Allah. Sekarang saya mau bertobat, ampunilah saya mau taat, bimbinglah saya sampai ke surga. Dalam nama Isa saya berdoa, amin. Sekarang saya bertobat, ampunilah dosa saya mau taat, bimbinglah saya sampai ke surga. Terima kasih, dalam nama Isa saya berdoa, amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak Dimas atas waktunya. Sekarang surga bersorak-sorai karena Pak Dimas menerima Isa sebagai juru selamat Pak Dimas. Saya yang seharusnya berterima kasih Jessica, kamu telah membagikan kebenaran ini kepada saya. Sekali lagi terima kasih ya. Sama-sama Pak.